Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kausar. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 5B. Dari seri ini saya akan membuat video tentang ceramah yang berjudul menjadi pribadi yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema ceramah kali ini yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina inna khalaqakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi taqwakum innallaha alimun khabir. Yang artinya yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hadirin sekalian, ayat ini mengajarkan 3 hal penting. Yang pertama yaitu asal-usul kita sama. Kita semua diciptakan dari satu bapak dan satu ibu, Nabi Adam dan Hawa. Artinya tidak ada alasan untuk sombong atau merendahkan orang lain. Yang kedua, perbedaan itu untuk saling mengenal, bukan saling merendahkan. Kita memang berbeda suku, bahasa, budaya, bahkan cara berpikir, tapi kita semua itu adalah sunnatullah. Justru berkeberagaman adalah rahmat agar kita bisa saling belajar dan menghormati. Yang ketiga yaitu kemuliaan hanya ditentukan oleh takwa. Allah tidak menilai harta, pangkat, jabatan, atau penampilan. Yang Allah nilai adalah hati kita dan amal kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, ketakwaan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari ibadah ritual saja, tapi juga dari sejauh mana ia memberi bermanfaat kepada orang lain. Coba kita renungkan, apakah kehadiran kita membuat orang lain bahagia atau justru terbebani? Apakah kita sering menolong atau justru sering menyusahkan? Apakah kita menjaga lisan agar tidak menyakiti atau sering menyebarkan kata-kata yang melukai hati? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak cara untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, tidak harus dengan sesuatu yang besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, hanya dengan wajah yang tersenyum. Ketika kamu bertemu dengan saudaramu, jadi tersenyum kepada orang lain saja sudah bernilai ibadah, apalagi jika kita menolong dengan tenaga, ilmu, bahkan harta. Mari kita ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, anak yang membantu orang tuanya itu adalah bermanfaat. Di sekolah atau di kampus, mahasiswa yang berbagi catatan dengan temannya itu manfaat. Di masyarakat, pemuda yang ikut kerja bakti membersihkan lingkungan itu bermanfaat. Di jalanan, orang yang menolong pengendara lain yang kesusahan itu adalah bermanfaat. Kita tidak tahu kebaikan kecil yang kita anggap sepele bisa jadi menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar dari kisah Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling bermanfaat, bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh manusia. Bahkan hewan dan lingkungan pun merasakan kasih sayang beliau. Suatu ketika Rasulullah menegur sahabat yang mengambil anak burung dari sarangnya. Karena sang induk terlihat gelisah mencari anaknya, Rasulullah mengajarkan bahwa rahmat Islam itu luas, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk.
Dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi pribadi bermanfaat itu luas maknanya. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu sukses, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil sesuai kemampuan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.